Langkah tegas diambil oleh fraksi PDIP dan fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI, menyusul penetapan status tersangka terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah. PDIP dan PAN mendesak agar penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, bahkan hingga hukuman mati, karena keterlibatan yang bersangkutan dalam skandal dugaan korupsi tata kelola batu bara yang dinilai telah mencederai rasa keadilan publik. Tuntutan keras ini mengemuka dalam rapat Komisi 3 DPR RI yang digelar untuk membedah perkembangan penanganan kasus tersebut. Ketua fraksi PDIP Komisi 3 DPR RI, Falah Amru, memberikan sorotan tajam dan menilai bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam perkara ini merupakan sebuah skandal besar yang sangat memalukan. Falah berpandangan bahwa tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum di dalam lembaga hukum telah melukai hati nurani masyarakat di seluruh penjuru negeri. Tentunya, skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati, ujar Falah dalam rapat. Di samping menuntut hukuman maksimal, Falah Amru juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembentukan Panitia Kerja atau Panja oleh Komisi 3 DPR RI. Langkah pengawasan ini dinilai sangat krusial, mengingat dampak dari dugaan korupsi tersebut menyentuh sektor-sektor vital strategis nasional yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat luas. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri, ini kan sangat sungguh menjijikan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini, ujar dia. Pandangan yang sejalan juga datang dari Ketua Kelompok Fraksi PAN Komisi 3 DPR RI, Endang Agustina. Endang menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas munculnya kasus hukum yang menyeret mantan pejabat penegak hukum teras tersebut. Ia menyayangkan adanya tren di mana perkara-perkara korupsi skala besar justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum sebagai ladang untuk meraup keuntungan finansial pribadi melalui tindakan pemerasan terhadap korban. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang, yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Zarof Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Menurut Endang, vonis yang dijatuhkan kelak harus menjadi peringatan keras dan memberikan efek jera yang nyata. Penilaian ini didasarkan pada realitas sosial, di mana masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi menaruh harapan besar pada keseriusan aparat penegak hukum untuk membersihkan negara dari praktik korupsi, namun justru dikhianati oleh perilaku oknum penegak hukum itu sendiri. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati apa yang seperti disampaikan Gus Falah tadi. Sebelum bergulirnya rapat di DPR, Mabes Polri telah menyematkan status tersangka kepada mantan Jampitsus, Febri Adriansyah. Langkah hukum dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri ini didasarkan pada temuan keterlibatan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terafiliasi dengan proses penanganan hukum pada perkara PT Asabri dan kasus korupsi lainnya. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya, kata Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Totok Suharyanto, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung. Atas perbuatan yang disangkakan tersebut, penyidik kepolisian menerapkan pasal berlapis terhadap Febri. Mantan pejabat Kejaksaan Agung ini dijerat menggunakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 huruf I, Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam forum konferensi pers yang sama, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habib Rohokman, memberikan penjelasan tambahan untuk memperjelas spekulasi yang berkembang di ruang publik. Habib Rohokman secara terbuka mengkonfirmasi bahwa inisial F, yang selama ini santar diberitakan dan menjadi sorotan masyarakat luas, merujuk langsung pada figur yang sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai Jampitsus. Teman-teman, kita juga perlu menjelaskan ya, sebelum ke Pak Apa, ke Kakortas Tipikor, bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada 2 tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang ditempati Pak Jampitsus tadi.